melakukan pembelajaran PPL yang kedua di SD Selatong, UPDD SPF SD Selatong, dalam rangka untuk memenuhi persyaratan PPG Angkatan 1 di Universitas Bina Bangsa di Sempena. Dan dalam pembelajaran hari ini saya sudah menggunakan beberapa rangkaian peralatan, yaitu yang pertama untuk peralatan olahraganya saya sudah menggunakan POAK peralatan olahraga anak. Untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar, saya juga sudah menggunakan memprintkan gambar jika ada kondisi mati lampu, dan juga saya juga sudah mempersiapkan soal post test. Seterusnya ada lagi LKPD. Saya juga sudah mempersiapkan LKPD untuk dipersiapkan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya peralatan yang saya gunakan di sini yaitu laptop, fokus untuk proyektor. Setelah itu juga ada hadir kepala sekolah untuk membimbing saya dalam proses PPL yang kedua ini. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, bro. Terlebih dahulu kita membaca, terlebih dahulu belajar kita membaca doa dulu. Ini Bapak absen dulu ya, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Angga, Ardika Cipro, Arya Maulana, Alfa, Elni Al-Khairani, Elvi Najwa, Helvi Al-Khairi, Elsa, Zulfat Bedi, Laila Najwa, Maulidani, Muhammad Firdaus, Marlaini, Sarif, Devki, Ramadhani, izin apa? Baiklah. Ini bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Ada makan pagi di rumah sebelum kita ke sekolah? Ada. Alhamdulillah ada. Jadi jangan lupa kita sebelum datang ke sekolah itu harus makan pagi terlebih dahulu, walaupun hanya beberapa suap, karena kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu harus makan terlebih dahulu di rumah, apalagi kita melakukan aktivitas olahraga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional supaya kita mengetahui apa saja lagu nasional kita, dan kita bisa tanamkan di dalam hati kita rasa nasionalisme kita ya. Ya, kita lihat. Ya, 1, 2, 3. Kita
tangan dulu semuanya. Ya, nah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu lari jarak pendek. Ya, jadi sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian pembelajaran minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kita yang lalu? Tunjuk tangan. Siapa? Siapa? Apa? Hah? Jangan malu-malu. Coba jawab. Apa kamu? Bola kasti. Nah, jangan malu-malu. Pas kita belajar permainan bola kasti pada minggu yang lalu. Jadi siapa yang masih ingat teknik dasar dari permainan kasti? Ya, Elia Ferry. Memukul. Nah, siapa lagi? Ya, Devki. Menangkap. Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Lari. Apa lagi? Siapa? Melempar. Ah, jadi kita jangan malu-malu. Nah, tadi udah sebutkan permainan bola kasti, tapi karena malu-malu tunjukin kawan lagi. Di saat Bapak tanya teknik dasar, udah berani, bagus. Ada udah tahu semuanya. Nah, dia sebutkan belajar itu tidak boleh malu-malu. Karena kalau kita banyak malu, nanti banyak yang salah. Nah, jadi kita pembelajaran minggu yang lalu itu tentang permainan bola kasti. Nah, dan teknik dasarnya ada tadi melempar, ada memukul, ada menangkap, dan juga teknik berlari. Nah, jadi hari ini Bapak mau mengajarkan kalian tentang permainan atletik, yaitu bagian lari jarak pendek. Nah, siapa yang pernah berlari? Siapa yang pernah? Nah, di sini apalagi lagi musim durian, pasti kalian berlari kan pas jatuh durian kan? Nah, siapa yang ada? Semuanya? Nah, Eli ada, Zulfat Deli ada. Nah, ya, jadi kita harus bisa melakukan keterampilan berlari. Kalau kita lama-lama larinya pelan-pelan seperti ini, nanti durian kita diambil orang. Ya, jadi otomatis kita larinya pasti kencang, cepat. Nah, ya, apalagi kita pergi ke tempat-tempat yang di sini kan sepi-sepi ini. Nah, nanti ada mereka-mereka buas, jadi otomatis kita larinya kencang, ya kan? Nah, jadi Bapak mau tanya dulu. Nah, apa teknik dasar lari? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tidak ada yang tahu teknik dasar lari. Lari ada terbagi berapa? Nah, jadi nanti kita belajar. Nah, jadi kita harus bisa belajar sesuatu keterampilan termasuk lari. Dulu ada tahun-tahun yang 2018 itu ada seorang remaja yang dari desa juga bisa juara dunia lari, yaitu namanya Lalu Muhammad Zuhri. Karena dia juga orang miskin, orang pinggiran sama seperti kita. Tapi kalau kita mau berbuat, kita bisa juga seperti dia, ya kan? Nah, dengan kita bisa jadi juara dunia, orang lain bisa mengenal kita, derajat keluarga kita juga bisa meningkat, ya kan? Nah, jadi sekarang kita harus mengetahui apa saja yang Bapak pelajari hari ini, yang Bapak ajarkan kepada kalian tentang lari jarak pendek, yaitu kalian harus bisa mempraktikkan lari jarak pendek, baik itu dari start, cara berlari itu ada akhiran, dan apalagi kalian harus bisa menunjukkan gerakannya bagaimana. Dan di pengetahuannya kalian harus bisa nanti menganalisis gerakannya,
bagaimana teknik kakinya, tangannya, dan juga badannya. Setelah itu kalian harus bisa mengevaluasinya. Berarti kalian harus bisa melihat, oh ini salah. Jadi kita harus buatnya seperti ini. Nah, dan di dalam lari ini juga Bapak mempunyai beberapa kriteria menilainya. Yang pertama ada nilai sikap kita. Berarti kita sikap harus baik dalam melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua pengetahuan, yaitu tentang kita harus mengetahui apa saja teknik dasarnya, apa saja pengertian lari. Nah, ya. Dan yang ketiga itu keterampilan, yaitu gerakan-gerakannya. Nah, dan selanjutnya Bapak ingin menampilkan beberapa materi, karena tadi sudah Bapak kasih tahu tentang lari. Setelah itu tadi kan Bapak ada mengatakan lalu Muhammad Zuri. Nanti kita lihat siapa itu lalu Muhammad Zuri. Tapi sebelum itu kita belajar dulu apa pengertian dari lari. Nah, kita lihat dulu pengertian dari lari. Ya. Ini lagi nampak semua anak? Nampak. Nah, udah. Pengertian dari lari, siapa yang mau baca? Coba si Lelatur. Coba Lelatur, berdiri sini aja. Biar nampak. Coba Lelatur. Lari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Pada saat berlari, ada saat di mana badan dapat melayang di udara dan kaki tidak menapak ke atas tanah. Iya, dah kita tangan dulu. Jadi lari itu adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat dari belakang ke depan dan seterusnya, tetapi dia mempunyai kecepatan yang cepat. Nah, tapi di saat lari ini kita ada gerakan kita itu ada saatnya kita melayang di udara sepersekian detik. Nah, tapi kalau kita cuma melihat begini aja, lihat orang lari itu nggak ada nampak. Tetapi kalau kita sudah melihat dari videonya, ya kita perlambat videonya, baru nampak bahwa kita ada saatnya melayang di udara. Nah, dan selanjutnya kita melihat apa manfaat lari jarak pendek. Dalam melakukan olahraga itu semua ada manfaatnya, termasuk juga lari jarak pendek. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa manfaat. Coba siapa? Baca. Bisa nampak? Siapa yang nampak? Mulai dari nampak? Itu sini berdiri. Jika tidak ada yang nampak, langsung maju di depan kita membaca. Ya. Jarak pendek bagi kesehatan tubuh. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mempertahankan massa otot. 3. Meningkatkan kekuatan tubuh. 4. Mempercepat pertumbuhan. 5. Meningkatkan kebugaran jantung. Iya. Udah, tepuk tangan dulu. Jadi kita manfaat lari jarak pendek ini untuk kesehatan kita meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah itu mempertahankan otot-otot kita ini tetap kuat. Kuatnya itu tetap kenyal, tegang. Ya, tidak cepat kali lembek. Ya,
Ya, paham? Nah, setelah itu kita bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Kita sering berlari, otomatis kita bisa meningkatkan kekuatan tubuh kita. Tidak ada yang namanya sakit-sakit rematik itu. Ya. Setelah itu dapat meningkatkan kebugaran jantung karena dapat memompa darah dengan semestinya. Dia bisa bebas memompa darah. Ya, jadi kita tidak ada sakit-sakit. Kalau orang yang jarang berolahraga itu pasti ada sakit jantung, sakit kepala, ya kan? Jadi ada nyut-nyut di kaki dia. Nah, jadi itu penyakit-penyakit yang hilang jika kita melakukan lari. Udah, selanjutnya ini ada teknik dasar lari jarak pendek. Nah, ada 3 teknik dasar lari. Nah, teknik dasar lari jarak pendek itu ada 3. Jadi sebenarnya lari itu dibagi menjadi 3. Lari itu ada 3. Ya, ada 3 larinya. Yang pertama ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, ada juga lari jarak jauh. Nah, udah. Nah, tapi untuk hari ini kita belajarnya lari jarak pendek saja. Nah, lari jarak pendek saja yang kita belajar hari ini. Ya. Dan ini teknik dasarnya. Apa saja teknik dasarnya? Ada teknik start. Ada teknik lari. Setelah itu apa lagi? Ada teknik saat menyentuh garis finish. Nah, jadi ini adalah beberapa teknik dasarnya. Nah, selanjutnya kita lihat teknik start pada lari jarak pendek. Nah, di sini ada teknik start pada lari jarak pendek. Tadi kita sudah mengenal start, sudah mengetahui apa tadi? Teknik dasar start, lari, dan juga finish. Nah, di start itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Cuma di sini kita sekilas saja mengetahui yaitu start pendek yang pertama. Yang kedua ada start menengah, ya, dan seterusnya ada start panjang. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah gambarnya. Tadi kita sudah mengenal start. Ini gambarnya. Ini gambar start jongkok. Tadi kan ada 3 start kan? Ada start pendek, ada start menengah, ada start panjang. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah start pendek. Nah, seperti ini. Berarti kakinya ini hampir sejajar. Di sini ada start menengah. Kaki salah satu kakinya agak ke depan. Dan terakhir ada start panjang. Ya. Selanjutnya kita lihat di dalam lari itu ada aba-aba. Setelah kita menggunakan start, ya kan? Jadi kan mungkin kita langsung berdiri rame-rame di dalam pertandingan, langsung begini terus lari, ya kan? Tapi kita harus ada yang memulainya, ada aba-abanya. Nah, coba siapa mana ini, coba baca aba-aba start pada lari jarak pendek. Nampak di situ? Kalau nampak langsung ke depan. Coba. Mana ini? Aba-aba start pada lari jarak pendek. Aba-aba start. Iya, aba. Aba-aba siap. Iya. Aba mulai. Iya. Tepuk tangan dulu untuk mana ini. Iya. Jadi di dalam start itu ada namanya aba-aba. Bersedia. Siap. Iya. Nah, bisa dikatakan iya. Kalau kita di daerah-daerah itu iya, ya kan? Kalau kita di sekolah, iya. Nah, kalau kita di sekolah juga ada mulai. Tetapi kalau sudah kita meningkat di pertandingan
yang lebih bergengsi lagi, itu bunyinya semprit. Nah, baru kita lari. Ya, bersedia. Siap. Nah, bunyi sempritnya, langsung lari. Tapi kalau sudah internasional, ya kan, sudah internasional itu suara pistol, bukannya pistol. Pistol seperti orang nembak, orang-orang tentara itu dia ada pistol khusus, meletus pistol. Nah, baru kita mulai lari. Ya, jadi bagaimana gambarnya? Nah, inilah gambarnya. Ini gambar bersedia. Kita harus jongkok terlebih dahulu. Setelah itu gambar di saat aba-aba siap. Nah, kita angkat kaki kita, badan kita diangkat. Ya. Di saat aba-aba mulai ataupun ataupun bunyi semprit ataupun bunyi suara tembakan, baru kita melangkah lari. Ini yang terakhir. Paham? Sampai di situ? Nah, dah. Sekarang Bapak lanjutkan. Nah, di sini. Di sini ada bagaimana bersedia tadi. Nah, aba-aba bersedia. Nah, kita harus segera di dalam posisi jongkok. Nah, yaitu berada di belakang garis. Setelah itu aba-aba siap, panggul kita harus diangkat. Tadi digambarkan, diangkat. Badan kita harus diangkat. Setelah itu ada mulai, langsung kita ayunkan kaki kita yang mana yang paling kuat. Nah, ini baru gambar berlari. Tadi gambarnya gambar start. Nah, sekarang gambar berlari. Bagaimana kakinya? Bagaimana kakinya, badannya, dan juga tangannya sampai di lututnya. Ya, dia harus tangannya itu diayunkan. Nah, diayunkan ke depan dan ke belakang. Dan posisi tangan ini harus ini kan melengkung. Berapa derajat ini? Nah, dia harus melengkung. Bengkok lah. Nah, kita lihat di sini. Selalu, nah ini gerakan-gerakannya. Selalu posisi tubuh itu condong ke belakang, ke depan dengan kaki menolak sekuat tenaga. Ya. Dan ini adalah gambar di saat untuk masuk finish. Ini mau nyampe finish, begini gambarnya. Di saat kita sudah masuk finish, berarti badan kita seperti ini. Paham? Paham. Tujuannya untuk apa? Seperti ini. Nah, supaya kita lebih cepat meraih pita ataupun garis finishnya. Makanya harus dimiringkan ke depan. Dan ini adalah yang tidak boleh dilakukan dalam lari jarak pendek. Yang tidak boleh. Nah, coba Heri baca. Sini Heri. Nah, coba baca. Apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam lomba lari jarak pendek itu? Hal-hal yang tidak sah dalam lari jarak pendek. Melakukan kesalahan secara lebih dari 3 kali. Ya. Mengganggu pelari lain. Ya. Memasuki lintasan pelarian lain. Ya. Keluar dari lintasan. Ya. Terbukti memakai obat Kan atau doping. Ya. Nah, tepuk tangan dulu. Untuk si Heri. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Berarti lari itu harus sendiri-sendiri. Udah, bagaimana dong? Lapangannya. Nah, ini lapangannya. Coba lihat lapangannya. Nah, ini lapangannya ya. Lapangan lari ini udah ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini bisa berkurang, tapi bertambah tidak. Karena ini sudah ditentukan. Berkurangnya apa? Berkurangnya orang lomba lari. Kalau lomba larinya cuma 4, nanti bisa 1, 2, 3, 4. Yang tidak boleh tadi dibaca sama ayat tadi, tidak boleh mengganggu, tidak boleh masuk ke area orang lain. Nah, kita misalnya di nomor 4 larinya, kita harus lari nomor 4 aja, jangan masuk ke nomor 3. Ini dianggap salah, langsung kita dikeluarkan dari pertandingan. Setelah itu kita ke nomor 5 larinya, juga salah. Nggak boleh kita tolak-tolak orang yang di samping kita itu. Kita harus larinya menurut jalur kita masing-masing. Video Muhammad Zuri yang Bapak katakan tadi, bahwa ada orang yang dari pinggiran bisa menjadi juara dunia lari. Ini kayak videonya. Ini dilakukan di negara Polandia, yang benderanya itu hampir sama dengan Indonesia. Apa di sudut aja? Apa? Dari sudut aja biar nampak. Ini hampir sama dengan benderanya itu seperti bendera Indonesia. Cuma berbedanya mereka putihnya di atas, kalau kita merahnya di atas. Nah, ini orang dari Jepang, ini dari Jamaika, ini dari Amerika. Beginilah penyambutan jika untuk melakukan pertandingan. Ini dari Swedia. Nah, ini tempat duduk-duduknya semuanya. Ini bangku kursi untuk melakukan bola, saudara. Nah, ini kita lihat. Ini baru lalu Muhammad Zuri. Nah, kita lihat ya. Iya. Ini mau lari kan, persiapan. Ini yang tadi Bapak jelaskan, kita larinya di track masing-masing. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka berdiri di lapangannya masing-masing. Nah, ini garisnya. Tangannya dilihat berbentuk P, terbalik. Nah, lihat, mau mulai tuh. Ini start. Nah, lihat. Ya, gimana gerakannya waktu mau masuk finish? Ya kan? Gerakannya mau masuk finish, langsung badannya ditekuk di ataupun dimiringkan. Muhammad Zuri itu umurnya masih 18 tahun. Sekarang kita lihat gerakan untuk teknik dasarnya. Diperhatikan, nanti bisa kalian bekerja kelompok. Nanti Bapak bagikan kelompoknya. Apalagi ini kan udah pasti seperti ini posisinya. Nanti langsung kita bagi aja. Yang kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 lihat perempuannya semuanya, ya. Jadi nanti bisa kalian bekerja kelompok. Nah, sekarang kita lihat dulu ini video ini. Nah, ini belajar teknik start
jongkok. Bagaimana tangannya? Lihat tangannya. Berbentuk apa tangannya? Kaki, lihat. Ini cuma untuk di pembelajarannya ya. Tapi kalau yang pertanian, yaitu garis yang udah kita lihat tadi. Ini aba-aba bersedia, posisi bersedia seperti ini. Ini ada tulisannya, lihat. Nah ini yang tadi diangkat badannya itu adalah di saat aba-aba siap. Karena di start itu ada di aba-aba bersedia, siap, iya, ataupun disemprit, ataupun bunyi tembakan. Ini aba-aba siap. Badannya dilihat. Badannya dilihat. Iya. Nah sekarang teknik berlari. Lihat teknik berlari gimana gerakannya. Gerakan tangannya, gerakan kaki. Nah lihat, ini ada slow motion, yaitu gerakan lambatnya. Kita lihat. Nah ini gerakan yang ketiga di teknik dasar lari, yaitu apa? Yang ketiga, finish. Nah, badannya ya harus ditekuk langsung ke depan, ataupun bisa dimiringkan ke depan, dicondongkan ke depan. Nah, ya. Dan udah kita lihat semuanya video. Nah, udah kita lihat videonya dari gerakan start, gerakan berlari, sama gerakan memasuki garis finish. Nah, sekarang kalian bekerja kelompok untuk melihat gerakan-gerakannya yang kalian ketahui. Nanti kalian tulis di kertas satu lembar, yaitu ini lembar kerja kalian. Nanti kalian tulis. Setelah kalian tulis, baru kalian presentasikan. Nanti kawan-kawan yang lain ataupun kelompok lain yang bertanya. Jadi ini kelompok satu tadi, ini kelompok dua, kelompok tiga. Dan yang kelompok satu mengerjakan tentang start, teknik dasar start. Jadi jangan lihat lagi larinya bagaimana badannya dimasukin, jangan lagi dilihat, tapi start aja, lebih fokus. Ini gerakan lari, ini gerakan masuk finish. Nah ditulis. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit. 5 menit Bapak berikan waktu. Dan yang 2 orang, yang ini kan terlalu rame. 2
Dua orang sini dulu ya. Nah, sini. Bisa bekerja sama. Sini. Angkat kursinya nak. Di sini nak. Di sini. Nah, kita kerja kelompok. Nah, jadi kalian buat di teknik dasar memasuki garis finish. Lihat kan gimana gerakannya? Berarti badan harus ditekuk. Jadi kalian tulis gerakan untuk memasuki garis finish apa yang kalian lihat tadi, ya kan? Nah seterusnya nanti kalian presentasikan. Yang tadi di start itu bisa kalian tulis gerakan tangannya, lututnya, ya, ataupun badannya bagaimana. Dan waktu 2 menit lagi. Nanti satu kelompok satu orang yang menampilkan berdiri saja di kelompok masing-masing. Nah, udah siap semuanya? Kelompok mana yang udah siap? Udah? Udah siap kelompok kalian? Kelompok tiga udah siap? Nah, sabar sebentar karena kelompok satu belum siap. Udah siap kelompok satu? Udah. Kalau udah siap, kelompok satu sudah, kelompok dua sudah, kelompok tiga sudah. Berarti kita presentasikan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok mana duluan? Kelompok satu duluan. Nah, kelompok satu duluan. Dah silakan kelompok satu. Ada waktu mau presentasi. Ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok satu ingin membacakan
apa yang sudah kami diskusikan ataupun yang kami tulis. Ya, silakan langsung dibaca kayak gitu. Nah, yang lain dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam. Ingin membacakan tugas kami. Nah, baca terus. Setar merupakan posisi membungkukkan badan di tanah untuk melakukan setar. Orang yang berlari harus jongkok di belakang baris. Tangannya diletakkan di tanah agar dapat berlari dengan kencang. Gerakan setar adalah sangat menyentuh ke tanah. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Setelah itu akan bertanah yang berlari dengan kuat. Udah? Cuma itu aja? Nah, udah. Nah, Satu. jawab, waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi ada yang ingin kalian tanyakan? Dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 3, karena kelompok 1 sudah mempresentasikan. Siapa yang ingin bertanya tulis tangan? Ada, lihat tuh. Nah, langsung yang depan. Tepuk tangan dulu saya tuh. Nah. Sana lihatnya kayak apa? Sana ke kelompok. Jadi bisa. Jawaban tidak boleh. Nah, kalau kelompok 1 menjawab tidak boleh, karena di saat itu kaki kita harus salah satu kaki agak maju ke depan. Tidak boleh dia sejajar. Kalau sejajar nanti gimana kita mau berlari? Tidak kosong pula kita melompat. Nah, ya, jadi tidak boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silakan kelompok 2 langsung ya kita mempresentasikan. Nah, silakan kelompok 2. Sama juga bahasa yang tadi pas berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan tugas kami. Udah langsung baca. Nah, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin membacakan tugas kami. Ya. Cara kita berlari adalah tangan harus lurus, diayunkan ke depan dan ke belakang. Langkahkan kaki secepat-cepatnya sampai ke garis finish. Badan harus tetap tegak agar lari bisa cepat. Udah? Nah, kalau udah, ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, kelompok 2, nah, kelompok 3 langsung ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, bagus kelompok 3. Emang perempuannya bagus-bagus nih. Kalau lari tangannya dekat dengan dada bagaimana? Nah, tangannya yang dekat dengan dada gimana? Tangannya di mana? Begini. Kalau begini tangannya. Nah, yang mana? Tidak boleh di video tadi harus lurus tangannya. Nah, tidak boleh. Karena tadi di video harus lurus. Yaitu lurusnya membentuk siku-siku kan, berapa derajat harus dibengkokkan. Jadi kalau kita di sini di dada, gimana gerakan kita mau lari? Tidak leluasa kita gerakannya. Udah, ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, silakan kelompok 3 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan Tugas. kami. Finish, cara memasuki ke garis finish adalah satu orang yang berlari harus berlari sekuat tenaga sampai melewati ke wujud terakhir yang warna kuning. Dua orang yang berlari harus mengiringkan badannya ke depan. Udah? Nah, udah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Pak. Kalau ada yang ditanyakan langsung ditunjukkan.
Ada yang ditanyakan? Ada dari kelompok 2. Kalau tangan kita melewati garis bagaimana? Kalau tangan kita melewati garis, langsung dia meraih dengan tangannya garis itu lebih cepat. Bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Bagaimana? Udah habis semuanya? Untuk presentasi kelompok ini berarti kita langsung mempraktikkan ya. Nanti kita praktikkan yaitu gerakan start, gerakan berlari, sama gerakan finish. Nanti pas kita keluar dari ruangan ini, kita langsung berbaris untuk mempersiapkan pemanasan kita. Udah? Udah, silakan. Nanti pulpennya dibawa karena Bapak ada memberikan beberapa soal nanti kita di luar. Jadi silakan dibawa aja pulpennya, bukunya boleh diletakkan di meja. Ayo, kita mulai. Nah, siap posisi tangan di samping. Ini lah, blok. Ya, Kak. Lancang kanan, gerak. Cepat, gerak. Lagi cepat, gerak. Sekarang kita masukkan praktik tentang mengenai jarak pendek, yaitu tadi ada beberapa keterampilan yang kita pelajari. Ada tadi namanya apa? Tadi dasarnya. Nah, ada apa lagi? Ada lagi ada terakhir itu ini. Siap, gerak. Bentangkan tangan, gerak. Gerak. Ya. Tangannya di kaki diangkat ke atas. Nah, lihat ini contohnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kan? Hitung ya. Ya, buat ini. Coba ke bawah belah. Hitung bersama-sama. Nah, hitung mulai. Hitung mulai. Tangannya di depan dada. Nah, semuanya letakkan tangannya dulu. Nah, itu mulai. Ini sasarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya karena kita
cedera. Ya. Nah, sekarang kita buat pemanasan permainan. Jadi nanti kalian buat lingkaran ya. Buat lingkaran semuanya. Dah, silakan buat lingkaran. Rentang tangan, gerak. Rentang tangan. Ya, tegap, gerak. Nah, tegap, gerak, turunkan. Ini pemanasannya yaitu kita berlari mengelilingi lingkaran ini. Tetapi larinya itu bergantian sesuai dengan nomor yang Bapak sebutkan. Jadi pasti kalian bertanya, nomor itu dari mana Pak? Nah, kita hitung sama-sama. Kita hitung, nanti siapa yang dapat nomornya berarti dia, itulah urutannya. Misalnya satu dari si Elsa, 1, 2 misalnya kan. Nanti Bapak sebutkan, pas sudah ada nomornya baru Bapak sebutkan. 1 berarti 1, 2 lari. Yang lain juga diingat nomornya. Paham? Nah, sekarang kita berhitung dua. Mulai dari Elsa. 7. Oh. 7. Berapa? 7 dia. 8. 11. Ya, berarti udah ada nomornya masing-masing kan? Ingat ya nomornya. Nah, sekarang kalian lari di tempat, ya. Belum mau semprit. Nah, dengar dulu sempritnya. Nah, siap. Ingat nomornya masing-masing. Ingat nomornya masing-masing. Nomor 5. Iya. 5, 9. Benar. Benar. Nah, nomor berapa nomornya? 11. 2. 7. 9. 9. Ada? Nggak ingat dia nomor dia. Harus ingat nomornya. 4. 3. Dah tuh. Tadi si Julpateli udah nggak ingat lagi nomornya berapa, ya? Dah, udah kita pemanasan. Jadi baru kita buat praktiknya, paham? Nah, semuanya kita berbaris seperti yang tadi ini. Oke. Ya, semuanya siap, gerak, ke depan, gerak. Nah, lihat, apa? Tadi kita sudah belajar. Jadi sekarang kita mempraktikkan, yaitu gerakan start, ya, gerakan start duluan. Bagaimana itu gerakan start? Yaitu gerakan yang tangannya itu berbentuk huruf V, tapi kebalik dan diletakkan ataupun ditempelkan ke tangan. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Iya, ini start, ya. Ini startnya. Udah, Pak, kalau seperti ini bagaimana Pak? Boleh juga, tapi ini akan mengakibatkan kita cepat cedera. Ini tidak ada tumpuan. Bolehnya di mana? Boleh tidak melewati garis. Paham? Kalau ini kan lebih kuat. Paham? Nah, bisa diingat? Posisi start. Bisa diingat? Nah, gerakan sekarang kita coba. Ambil dulu posisi start. Nah, start. Nah, start. Tangannya bagaimana? Tangannya tadi berbentuk
P. Dan diletakkan sejajar dengan bahu kalian. Jangan terlalu dekat. Jangan begini. Tapi sejajar dengan bahu ataupun yang seenak kalian. Jangan juga diangkat terlalu lebar. Sudah? Nah, dah bangun. Bangun. Bangun lagi berdiri. Dah. Kita coba lagi. Coba ambil posisi start. Bagaimana start? Posisi start. Gimana startnya? Tangannya saya lihat Terry. Tangannya iya. Ya, ini aba-aba start. Aba-aba bersedia. Nanti kalau Bapak sebutkan aba-aba bersedia, langsung seperti ini ya. Paham? Ada berdiri. Nah, sekarang Bapak ucapkan aba-aba bersedia. Bersedia aja. Bersedia masih ke bawah. Ini yang baris depan satu ke depan sedikit lagi, yang baris depan aja, baris depan sedikit. Ya. Dah. Siap. Nah, gimana posisi ya? Nah, angkat. Nah, dah. Udah, turunkan lagi, turunkan. Nanti di saat bunyi sprint, larinya cuma 3 langkah saja. Bersedia. Helsa. Helsa. Siap. Angkat pinggangnya. Ya, balik. Paham di situ? Nah, sekali lagi kita coba sekali lagi biar paham. Nah. Bersedia. Ambil posisi bersedia. Siap. Angkat pinggangnya. Iya. Nah. Sekarang masih posisi baris, masih posisi berbaris. Sekarang gerakan berlari, yaitu tangan harus diayunkan. Ini, coba lihat contohnya. Kita lihat. Lari ya. Enggak sampai sini aja. Sampai garis sini aja. Terucut ini. Udah? Nah, satu-satu. Tadi sudah start. Nah, sekarang gerakan lari, nanti gerakan finish. Setelah itu baru kita rangkaikan semuanya. Jadi barisan depan aja dulu. Ya, barisan depan. Barisan depan aja. Ya. Bersedia. Siap. Ya. Balik jalan aja boleh. Langsung di barisan belakang. Barisan belakang yang maju depan. Bersedia. Siap. Paham? Sampai di situ gerakan larinya. Sekarang kita gerakan finishnya. Finishnya berarti badannya harus ditekuk. Udah, nanti berdiri. Caranya dari sini, yang barisan depan duluan ya. Yang barisan depan, yang pertama jalan dulu. Jalan. Sampai di sini baru apa sempit? Baru lari. Sampai sini kuat. Ya. Masuk garis di finish. Nah, siap. Belum. Siap. Semprit pertama jalan sampai di sana baru jalan.
Bapak semprit. Nah, yang barisan yang kedua. Barisan yang kedua. Sana, belum semprit. Belum semprit. Salah. Nah, semuanya berbaris. Kita semuanya berapa orang? 11 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nah, buat 3 barisan. 3 barisan. Berlomba. Sini aja, Pak. Sini aja. Ya, berlomba ya. Berlombanya start. Mulai dari start. Siap. Bunyi semprit. Lari. Balik. Pas balik. Cas sama kawannya. Langsung yang dicas itu lari. Bersedia. Siap. Siap. Sekarang kita buat pendinginan, nanti baru kalian duduk ya, pendinginan dulu. Nah, pendinginan semuanya berbaris. Angkat tangan, angkat. Oke. Yang kelompok ini ke depan sedikit, karena ada kawannya. Oh ya. Ya, depan lagi, ayo. Ya, turunkan. Buat gerakan tangannya seperti ini, lihat. Oke. Ya, nah. Digerakkan di bawah. Angkat. Ini ya. Nah, sekali lagi. Nah, ke bawah. Angkat. Ini ya. Nah, udah. Sekarang duduk di sini sambil dingin. Jadi kita sudah belajar tentang teknik dasar lari. Sudah? Ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah mengerti semuanya? Nah, jadi di dalam lari itu ada beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama ada start, teknik berlari, dan juga teknik di garis finish. Setelah itu gerakan start, yaitu tangan ditempelkan ke bawah dengan jari berbentuk huruf T. Setelah itu gerakan berlari, tangan harus berbentuk siku-siku. Dan di saat kita memasuki finish, badan harus dimiringkan ke depan supaya lebih cepat menuju garis finish. Dah. Jadi sebelum itu Bapak berikan dulu beberapa soal.
Kasih kawan dan semuanya. Nah, Bapak berikan waktu kalian 5 menit untuk mengisi soal. Udah, isi terus. Soalnya Bapak berikan waktu 5 menit. Itu 6 ya? 26. Dan ada yang siap? Ya. Ya, setelah itu ini Bapak berikan kalian tugas yaitu bisa dikerjakan di rumah, PR, dan bisa kerja kelompok. Ya, paham? Nah, tolong ketua kelas bagikan ketua kelas untuk kawannya. Diletakkan dulu, ya. Diletakkan dulu. Setelah itu ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, berarti nanti kalian pulang ke rumah. Jangan lupa apa namanya? Jangan lupa sholat, ya. Paham? Ini nanti jangan bapak ajarkan keterampilan ini, kalian tidak asik berlari aja, tidak tahu lagi waktu mengaji, tidak tahu lagi waktu sholat. Paham? Apa yang disuruh sama orang tua udah nggak mau lagi karena belajar seperti lalu Muhammad Zuhri tadi itu juga tidak boleh karena kita kewajiban harus kita penuhi, harus mematuhi juga teman orang tua. Nah, jadi untuk minggu depan kita belajar tentang permainan lari jarak ya, lari jarak jauh. Bagaimana lari jarak jauh? Nah, jadi sebelum itu ada yang ingat lagu Gunung Jumpa? Lagu daerah siapa yang ingat? Coba. Gunung Jumpa, Gunung Jumpa, menjadi Aceh, gunung indah lagunya. Ada yang bisa hafal? Tidak, sudah semuanya kita berdiri semuanya, berbaris berdiri. Berbaris. Nah, sebelumnya siap, gerak, siap.
semuanya. Siap, gerak. Tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa, dan sekarang kita menutupnya juga dengan berdoa. Yaitu dengan menundukkan kepala kita ke bawah. Nah, Marleni, ada. Nanti bisa Bapak sebutkan berdoa. Mulai ditundukkan kepala ke bawah dengan mengucapkan Al-Fatihah ya. Nah, sebelumnya siap, gerak. Sebelum kita bubar, kita terlebih dahulu berdoa agar diri kita ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dah, berdoa dimulai. Selesai. Dah. Jadi nanti pas bubar jangan lupa salam dulu baru balik ya. Ya. Terusnya siap, gerak. Bubar barisan, jalan.